saya akan menyampaikan sedikit di sini nasihat Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari radhiyallahu anhu terkait dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya cintai, di dalam kitab Tajul Arus, Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari radhiyallahu anhu memberikan perumpamaan kepada kita semua. Nah, perumpamaan yang diberikan ini, Bu, terkait dengan meneladani Rasulullah adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menghimpun segala kebaikan di dalam satu rumah. Sekali lagi, Bu, Allah Subhanahu wa taala menghimpun segala kebaikan. Artinya baik kebaikan di dunia maupun di akhirat itu dalam satu rumah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kunci bagi rumah tersebut adalah dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, Bu, kalau kita ingin mendapatkan segala kebaikan, kita ingin mendapatkan aneka kebaikan, baik kebaikan di dunia hingga akhirat, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, semuanya, Bu. Jika kita ingin mendapatkannya, maka tentu kita harus punya kunci rumahnya. Ya, Bu, kalau kita nggak punya kuncinya, gimana kita bisa buka pintu rumahnya? Gimana kita bisa mendapatkan kebaikan tersebut? Nah, jadi di sini Imam Ibn Atha'illah radhiyallahu anhu membuat perumpamaan. Kalau ingin kebaikan, dapati kunci pintu rumahnya. Kalau kita punya kuncinya, maka kita akan dapat kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, apa kuncinya? Kuncinya adalah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu, Bu, sekali lagi kebaikan ini bukan hanya kebaikan di dunia saja, melainkan kebaikan dunia dan akhirat. Artinya, Bu, kalau ada orang memiliki berbagai keutamaan, ya misalnya hartanya berlimpah, ya Bu ya, misalnya terkenal hartanya berlimpah, tapi ternyata akhlaknya buruk, enggak meneladani Rasulullah, maka hakikatnya sesungguhnya ia belum mendapatkan kebaikan. Sesungguhnya ia sedang hanyut dalam kesenangan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Nah, selanjutnya, Bu, di antara cara mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di sini adalah dengan qanaah terhadap rezeki dari Allah, dengan kita merasa cukup terhadap rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya, Bu, kita dikasih rumus juga. Kalau kita sudah merasa di hati kita nih kurang cukup, merasa kurang, misalnya terhadap makanan, terhadap harta benda yang Allah berikan, atau terhadap anak-anak kita misalnya, Bu, kalau kita merasa kurang cukup, kita merasa kurang bersyukur, maka kita harus berhati-hati, berarti kita belum meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga di sini yang pertama adalah qanaah, yaitu merasa cukup, yang mana sikap ini akan menumbuhkan rasa syukur di hati kita terhadap rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, Bu, adalah zuhud terhadap dunia. Nah, yang dimaksud zuhud terhadap dunia, Bu, bukan kita benar-benar nggak mau kenal dunia sama sekali, nggak mau memakai harta dunia, bukan begitu, Bu. Bukan benar-benar meninggalkan dunia, akan tetapi kita menempatkan dunia pada tempatnya. Maksudnya, Bu, kita tidak mencintai dunia, kita tidak mengejar dunia. Jadi yang kita cinta, yang kita kejar adalah akhirat. Jadi yang kita kejar adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun dunia, Bu, pada tempatnya ini maksudnya adalah kita memperlakukan dunia untuk mendapatkan akhirat. Sebagai contoh, kita mencari nafkah di dunia, kita mencari harta dunia untuk membeli pakaian agar mampu menutup aurat. Yang mana menutup aurat adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita memperlakukan dunia untuk mendapatkan akhirat. Jadi dunia ini sekedar untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kita sebagai bekal di akhirat nanti. Ya, sebagaimana kita diwajibkan untuk menjaga kesehatan kita, kita diwajibkan untuk menutup aurat kita, untuk melaksanakan sholat. Yang mana kita kalau mau sholat kan wajib suci dulu, Bu. Ya, jadi yang dimaksud zuhud di sini adalah kita menempatkan dunia pada tempatnya. Bukannya kita kejar kesenangan dunia, lalu kita benar-benar hanyut dalam kenikmatan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Nah, selanjutnya, Bu, barang siapa yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu kebaikan. Nah, tadi kan kebaikan itu dalam satu rumah.
perumpamaannya. Nah, barang siapa yang meneladani Rasulullah berarti dia telah dibukakan oleh Allah pintu kebaikan karena dia punya kuncinya. Maka itu tandanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Subhanallah. Nah, tentu cinta Allah inilah Bu yang utama, yang menjadi tujuan hidup kita. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 31. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Jadi dalam ayat ini Bu dinyatakan, katakanlah jika kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kita mengaku cinta kepada Allah, maka teladanilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala kita meneladani Rasulullah, maka Allah akan mencintai kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Bu, artinya tatkala kita meneladani Rasulullah berarti Allah cinta. Jadi kalau kita meneladani Rasulullah Bu, kita mendapatkan kunci kebaikan. Kita mendapatkan kebaikan dari dunia hingga akhirat. Allah cinta kepada kita. Enggak sampai di situ, bahkan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Subhanallah. Mudah-mudahan Bu, kita semua yang ada di sini dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Bu, harus selalu kita ingat bersama bahwa Imam Ibn Atha'illah radhiyallahu anhu juga mengajarkan kepada kita doa agar mampu meneladani Rasulullah. Karena setiap perbuatan, setiap usaha tentu wajib disertai dengan doa, harus disertai dengan doa. Tentu nggak cukup Bu kalau kita mengusahakan sesuatu tanpa doa, atau kita hanya berdoa tanpa usaha. Karena kalau kita doa aja nggak usaha maka kosong, nggak ada hasilnya. Tapi kalau kita usaha namun nggak berdoa, ulama menyebutnya sebagai kesombongan. Nah, apapun yang mengarah kepada kesombongan tentu nggak berkah Bu. Nah, sehingga dalam bab ini selain mengajak kita untuk meneladani Rasulullah SAW, selain mengajak kita untuk berusaha, Imam Ibn Atha'illah radhiyallahu anhu juga mengajarkan kepada kita agar juga berdoa. Jadi sertai usaha dengan doa. Nah, doa yang diajarkan oleh Imam Ibn Atha'illah radhiyallahu anhu adalah Allahumma inni as'alukal mutaba'ata li rasulika sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam fil aqwal wal af'al. Pendek Bu doanya Bu. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon padamu, aku meminta kepadamu al mutaba'ata li rasulika, yaitu sikap meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkataan maupun perbuatan. Ikutin Bu ya. Allahumma inni as'aluka al-mutaba'ata li rasulika sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam fil aqwal wal af'al. Nah, insya Allah bisa kita amalkan Bu ya. Jadi selain kita terus berusaha, kita juga mengamalkan doanya. Insya Allah. Tidak banyak Ibu yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua.